Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali program Sinuar Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius, Merawat Jagat, membangun peradaban. Masih bersama saya Alang Abdal. Saya Sapawi Aljawi. Kita akan masih tetap membahas tentang Jawara. Jujur, adil, amanah, wibawa, religius, berakhlak. Nah, ini kan ke depan bakal pilkada nih Bang Bawi ya. Iya, mengusung itu pemimpin ini. Jadi ini istilah seperti konvensi lah nih ya, konvensi rakyat lah. Iya. Tentang bagaimana menentukan ke depan pemimpin seperti apa yang harus menjadi pilihan bagi masyarakat. Ya, hari ini kaum Nahdliyin sudah merembuk dan membuat sebuah kesepakatan format kepemimpinan bertipe jawara untuk masyarakat Kabupaten Langkat. Ini dia. Kita akan ajukan ini ke masyarakat. Jadi perlu edukasi juga kan, Bang? Edukasi. Nah, ini juga sebagai apa ya? Sebagai media untuk memberikan edukasi tadi ke masyarakat. Bahwa walaupun kalau ada yang semalam narasumber kita juga yang mengatakan, ini nggak seberapa persennya ini katanya juga kan gitu. Benar. Ada juga yang mengatakan, cuman kita tetap optimis, kita tetap aku yakin ini adalah salah satu jalan menuju perubahan yang Jawara tadi. Nah, kali ini siapa kira-kira Bang? Nah, kebetulan hari ini spesial. Hari ini adalah ibunya orang tuanya Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat. Hadir hari ini adalah Rois Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat. Siapa beliau, Bang? Bapak Kiai kita Muhammad Iqbal. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya, ahlan wa sahlan. Sejuk dengan senyum kiai ini. Yai ini selain dia Rois Surya PCNU Kabupaten Langkat, dia juga pemimpin pondok pesantren yang sangat termasyhur di Kabupaten Langkat, bahkan tingkat nasional, melahirkan alumni keluaran santrinya berlevel nasional. Bahkan internasional mungkin ya? Iya, bahkan internasional, yaitu pesantren Ulumul Quran. Ya kan, ya kan? Nah, beliau ini ada pimpinan pondok pesantren yang hari ini. Sudah ribuan bahkan alumni ya. Alhamdulillah sudah banyak yang berprestasi lah di tingkat nasional, bahkan internasional kan. Makanya kalau mau jadi calon independen nggak enak ini ya. Alumninya aja selesai ini. Ya kan? Alumni rekrut KTP 80.000 ya kan? Iya. 80.000. Mana alumninya ini udah tersebar di luar, lebih banyak keluar Langkat nih. Tapi kan ada anak familinya. Oh iya. Ini kayaknya ini pewawancara ini dari FE nih, Fakultas Engkol Mengengkol. Pak, jemaah engkol ya, ada gurunya ya, Pak ya, gurunya yang di sebelah sana. Iya. Oke Pak Yai, jadi kita ngobrol santai ya Pak Yai. Dan kami kan sebagai host memang ingin berdiskusi sama-sama Pak Yai untuk terkait dengan kemarin kan kita juga sama kan sebelum di luar dari podcast ini kan kita diskusi tentang Jawara ini, dan mungkin ini hari ini lah kayak kita utarakan di sini biar masyarakat ini tahu kayak mana yang dikatakan pemimpin Jawara itu gitu kan Lang. Tapi sebelum itu mungkin apa dulu nih tanggapan seorang Pak Isam, Kiai sebagai rakyat am tentang ini podcast ini. Kalau waduh, ini apalagi judulnya NU, Sinuar NU. Iya. Seharusnya ini sebetulnya sudah sejak lama dibuat media-media seperti ini kan. Iya. Ya masa NU ketinggalan dalam menggunakan sosial media. Iya. Media massa yang selama ini cetak siaran itu, televisi itu sepertinya sudah kurang efektif dibandingkan media sosial yang sifatnya langsung person to person kan. Iya benar. Langsung genggaman ya kan. Iya, jadi lebih efektif dia mensosialisasikan sesuatu. Iya. Apalagi yang langsung berkenaan dengan kebutuhan kepentingannya sendiri kan. Bener, cepat dia sampainya, efektif. Makanya kami kan selalu sering komunikasi sama Pak Iyai dan jajaran Rois yang lain. Ini kebetulan Roisnya pun lulusan alumni ilmu komunikasi, jadi pas nih. Pas sekali. Nggak salah kita ya. Pilih Rois Surya yang keren banget. Karena hari ini kan memang rata-rata memang di komposisi pengurus PCNU Langkat hari ini memang agak-agak
agak-agak muda kan Pak Yai? Muda. Agak muda dan jajan-jajan rois lah yang memang yang usia matang gitu. Makanya kami izin perlu bimbingan nih Pak Yai, karena memang kadang-kadang kami saling adu argumen, kadang-kadang mengindahkan adab dan etika. Namanya juga masih itulah kan perlu bimbingan Pak Rois gitu. Iya. Karena ya hari ini kita udah benar-benar merumuskan apa jawara tadi kan. Untuk jawara tadi apa jawara? Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, berakhlak. Komplit itu. Iya. Jadi kita udah menjur ke sana nih Pak Yai. Iya. Kalau jujur itu, kalau perspektif Pak Yai itu gimana? Karena soalnya kalau dalam dunia politik nih kan, khususnya kan dalam dunia demokrasi, kan kalau jujur itu kan belum tentu baik menurut orang-orang politik ini, ya kan? Atau jujur itu nggak bisa menang lah gitu. Jujur nggak bisa menang, gimana kira-kira Pak Yai? Jadi ini sebetulnya di luar konteks Suriah nih. Ada mungkin perbedaan konotasi lah dalam jujur dalam arti kepemimpinan dalam pemerintahan dengan jujur dalam keseharian. Iya. Standar jujur dalam pemerintahan itu adalah kan dia ikut dengan aturan. Oh, ada rule-nya. Regulasi dengan regulasi. Selama regulasi dia jalankan, tentu dia dianggap sudah menjalankan kejujuran dalam pemerintahan. Tapi regulasi yang disusun itu haruslah disusun sebaik mungkin sehingga sebisa mungkin dia mendekati level kejujuran dalam keseharian standar kita. Disesuaikan. Kita pahamlah pemerintahan anggaran yang dikeluarkan adalah 1 juta misalnya. Dia pergunakan 1 juta, tapi tidak semuanya untuk proyek itu, disisihkannya sebagian. Tapi dalam pelaporannya tetap 1 juta dianggap jujur. Dalam standar kita keseharian tidak jujur. Iya, benar-benar. Kan begitu. Jadi ya memang pada akhirnya kita mesti merelakan memahami standar kejujuran itu dalam dalam konteks yang berbeda dari pemerintahan dengan keseharian kita. Walaupun sebenarnya kita berharap standar jujur itu sama di mana-mana. Iya. Kejujuran ya, bukan jujur ya, kejujuran berbeda nanti situasinya. Kejujuran dengan yang seharian. Jadi kita begitulah kondisi-kondisi yang terjadi benturan itu kena perbedaan persepsi kan. Berarti dia memang ada perbedaan ya antara kejujuran keseharian dengan kejujuran dalam pemerintahan lah. Kan ekspektasi ya, ekspektasi kita kan berbeda. Iya benar. Pemerintah tentunya sudah membuat regulasi aturan standar kejujuran itu kan dengan pembuktian ya hasil kerja. Sementara kita kan berharapnya jujur itu ya jangan menguntungkan diri sendiri. Nah begitu dia. Berarti dia terkait dengan adilnya tadi. Adil. Kalau adilnya itu gimana konsepnya? Adil inilah sebetulnya dari semua apa tadi namanya unsur-unsur dari jawara tadi yang paling sulit ini adil. Adil menurut saya belum tentu adil menurut saudara-saudara sekalian. Adil menurut satu kaum belum tentu adil menurut kaum yang lain. Jangan jauh-jauh. Adil menurut saya kepada anak saya yang A belum tentu dirasa adil buat anak saya yang B. Iya benar-benar. Kalau adil disamakan dengan kesetaraan kesamaan pembagian katakanlah uang misalnya, tentu nggak sama kan. Uang yang bisa diterima anak TK dengan anak SMA. Iya benar. Karena kebutuhannya berbeda. Di situlah terjadi perbedaan pandangan sehingga ya isu-isu keadilan selalu jadi bahan-bahan yang seksi lah untuk diangkat. Gorengan-gorengan lah ya. Gorengan-gorengan. Nggak pernah selesai ya. Pasti tidak bisa. Tapi kan pasti itu kan akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Disitulah tantangan terbesar pemimpin di Langkat yang akan datang. Karena Langkat ini kan berbilang kaum. Iya. Bukan cuma Melayu, Jawa, banyak. Iya benar-benar. Bahkan agama juga. Yang alhamdulillah sampai sekarang masih aman kan, kondusif, dia kan kondusif. Tapi lah tantangan terbesar. Nah terkait dengan pemimpin di Langkat, saya rasa ya figur yang bisa memimpin Langkat harus orang yang bisa mengakomodir itu. Adil. Iya, harus adil tadi ya. Adil dia. Jadi dia
karena terpilih dari parpol A, dia hanya fokus pada parpol A misalnya. Karena dia komunitasnya etnis A aja, nggak bisa. Karena dia pemimpin seluruhnya kan. Ya, Dia harus bisa mengayomi semuanya, memenuhi kepentingan semuanya. Kalau apapun ceritanya, berarti kan ketika pemimpin itu adil, pasti ada aja kaum itu yang nggak terima ya. Pasti. Karena merasa. Jangankan bupati, selevel Rasulullah sendiri pun dipertanyakan keadilannya. Benar. Iya. Jadi ya itulah kekuatan mental yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin Langkat. Gitu. Berarti ya mental healthy-nya tadi, kekuatan mental itu juga penting. Iya. Tidak baper, tidak mudah Pemimpin tersinggung. Iya. Iya. Jadi dia mesti kuat secara mental, secara kepribadian, keilmuan, ya backup. Ya sejujurnya kan pemimpin daerahnya kan bukan pribadi dia yang naik, tapi satu kelompok. Jadi ya kelompoknya harus kuat membentengi itu. Katakanlah ke depan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu unsur Kabupaten Langkat yang dalam girohnya adalah selalu mendukung pemimpin, Umaro. Nahdlatul Ulama dalam barisan mendukung pemerintah. Nahdlatul Ulama harus siap untuk menjelaskan, membackup ataupun menenangkan umat yang mungkin pemahamannya berbeda. Di sini berarti peranan ulama NU udah khususnya di situ dia. Ketika definisi keadilan bagi masyarakat itu tidak sesuai dengan pimpinannya, kita yang harus menetralisir. Demikian juga ketika pemimpin melakukan katakanlah kesilapan, khilaf. Di situ mengingatkan juga. Kita kontrol ya. Ulama mengingatkan Umaro. Ulama mengingatkan Umaro. Begitu dia posisinya. Sehingga apa ya? Sinergi antara ulama dan Umaro tadi. Karena memang potret itu udah dilakukan ketika dulu ya, zaman kesultanan dan zaman ketokohan ulama Bubu Salam kan. Betul. Pernah terjalin persahabatan spiritual antara Sultan Musa dengan Syekh Abdul Rokan kan. Iya. Segala sesuatunya itu orang tuh saling komunikasi. Iya, dulu kalau mengingat sejarah itu Unyang saya pun termasuk penasihat itu. Oh iya. Ya, di Kesultanan Langkat itu. Penasihat. Tuan Abdul Hakim, itu yang sekarang makamnya di Pulau Selingkar. Oh ya. Itu penasihat di Kesultanan Langkat. Luar biasa itu. Iya. Ini yang memang kita harus ya, NU ini harus memegang peranan itu ya. Harus. Pertama, ya sejarah berdirinya NU kan nggak terlepas dari kondisi-kondisi ketidakadilan, ya kan, pertikaian perebutan kekuasaan. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan, peranan siapa yang bisa meniadakan peranan NU di situ, ya kan? Iya. Jadi memang nasionalisme dan kecintaan tanah air, khususnya kabupaten kalau bicara lokal itu memang tertanam ya kan. Harus menjadi doktrin ya, harus perjuangan NU. Itulah apa tadi apa? Hubul Waton ya. Makanya ya slogannya Ubul Waton Minal Iman. Waton itu bisa jadi kabupaten kalau kita kan. Makanya satu negeri ya. Memang harapan gitulah kan ya, kalau bisa memang NU ini menjadi pencerahan ya bagi. Itulah harapan kita ke depan, dan tantangannya kan banyak nih. Itu tadi cerita media sosial, semakin banyak paham-paham yang muncul. Langsung masuk ke tangannya. Langsung masuk. Dari belahan mana kita nggak tahu kan ya, masuk. Jadi, langsung. Tanpa disortir juga. Selain bermanfaat, namanya alat. Itu hakikatnya dia itu ada dua fungsinya, satu manfaat, satu mudarat. Iya, dua fungsinya. Pasti alat yang manapun. Jadi tinggal kita mau pakai yang mana. Benar. Kalau kita sudah pakai yang bermanfaat, tentu kita harus meminimalisir mudaratnya. Bagaimana? Jadi jangan kita hanya pikir dalam media sosialnya bermanfaat berkomunikasi. Kita mikir mudaratnya juga sehingga tidak mengakibatkan akibat-akibat negatif. Benar. Itu dia. Iya benar. Ya, kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya kan, dengan berlebihan. Terus kan itu tadi kan adil kan, di Jawara tadi adil, walaupun bagaimanapun perspektif keadilan itu nggak bisa disamakan, kan begitu. Tidak bisa. Terus kan keadilan dan kejujuran itu juga membentuk kewibawaan kan. Pasti. Apakah kewibawaan itu bisa hadir sendiri atau memang karena karakter kita, atau karena kita adil, kita jujur, atau dia memang wibawa aja gitu? Jadi begini, status
itu bukan sesuatu yang dicari, didapat, tapi sesuatu yang sesuatu yang ditempel ke diri sendiri, tapi itu dari penilaian orang luar. Gitu. Kita bilang kita berwibawa, tapi menilai kan bukan kita, orang. Iya. Secara umum orang menilai kan berdasarkan apa yang sudah dia perbuat, sehingga kita menilai seseorang itu berwibawa. Jadi nggak bisa kita menempelkan status atau sandangan wibawa itu kepada diri kita sendiri, nggak bisa. Sehingga untuk mendapatkan yang disebut wibawa, kita harus memang berusaha benar-benar untuk orang memahami itu atau menganggap kita itu berwibawa. Jangan kita berwibawa memwibawakan diri kita sendiri, nggak bisa. Kalau faktor keturunan, dia misalnya keturunan kiai gitu. Unsurnya bisa, tapi secara keseluruhan nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa juga diandalkan faktor keturunan. Tidak bisa, kecuali di komunitasnya sendiri. Oh iya. Kalangan internal dia saja. Internal dia sendiri bisa, tapi ketika di level wah nggak bisa. Iya. Kan masing-masing punya standar sendiri kan. Itu dia. Jadi kalau misalnya dalam perspektif politik, kewibawaan itu terkait dengan perlakuan pemimpin itu juga kan? Betul. Bagaimana tindak tanduknya? Adil. Iya. Harus jujur tadi kan, Adil, jujur. Tapi satu lagi saya mau tambahkan. Yang agak kelupaan kita nih, visi. Langkat ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau dibawa kemana? Sehingga ada visi jangka pendek, jangka menengah, panjangnya gitu. Iya, itu dia. gitu ya. Iya, selama ini kita kan mikirnya sidik, amanah, tablik, fatonah, standar Islam dalam kepemimpinan itu lebih pecah-pecah lagi kan? Adil begini ini gitu. Di situ ada visi. Sehingga langkat ini tahu kita ke depannya mau jadi apa. Tapi slogannya udah ada, masyarakat religius, kabupaten religius. Itu kan visinya. Itu slogan. Jalannya ke sana bagaimana? Apakah ini blueprintnya udah dibuat atau belum? Iya. Gitu. Ada nggak perda-perda keagamaan yang muncul? Perda-perda pendidikan agama yang muncul? Kan begitu tuh. Maka terkait dengan Jawara tadi, Pak Yai, yang religius. Iya. Menurut Pak Yai lah, religius menurut perspektif Pak Yai kayak mana? Untuk langkat nih lah. Kalau secara sempit kita bilang kena langkat mayoritas adalah Muslim. Memang religius Muslim, apalagi kita punya ikon Bagus Salam, ya kan? Tapi kan kita nggak boleh bilang ini hanya Muslim. Iya benar. Ada saudara-saudara kita non Muslim yang lain kan, ada Kristen, Protestan, Katolik, Buddha yang juga berkontribusi terhadap langkat ini. Iya. Jadi saya pikir religius adalah segala tindak tanduk sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu harus didasari atas keimanan dan perbuatan didasari keagamaan. Walaupun apapun itu agamanya. Jatuhnya ke moral. Jatuhnya ke moral. Moral ya. Dan ini bagaimana merealisasikannya balik lagi ke perda-perda tadi, bagaimana pemerintah dan DPRD legislatif menyusun perda-perda yang berkaitan dengan pendidikan anak sehingga terbentuk anak yang religius. Kalau kita ini yang udah tua mau dibikin religius, paling cuma bangun masjid, ya kan, ikut ngaji, ya kan. Yang paling penting kan generasi muda. Benar. Generasi mudanya itu yang kita minta, visi ke depannya itu harus ditunjukkan dalam bentuk bukan cuma bangunan, rehab masjid, bukan itu aja. Infrastruktur. Pendidikannya, karena kan bangsa maju itu kan berdasarkan pendidikannya. Kalau generasi muda terdidik dan diarahkan ke pendidikan agama yang religius, tentunya ke depannya langkah akan menjadi religius. Sehingga menghasilkan output ke depannya religius. Outputnya. Begitu. Lebih kepada pembangunan karakter ya. Karakter. Kalau karena secara fisik itu nggak lama. Nggak lama. 1-2 tahun udah balik selesai lagi. Tapi kan banyak itu perda-perda kayak mengatur tentang perjudian di tempat-tempat tertentu, kayak kemarin itu yang di Sawit Seberang itu kan yang ditutup itu. Oh, garden itu ya. Terus apa lagi namanya? Ya per kasus lah kan, bukan perda tuh apa namanya. Ya seperti itulah kan juga tetap ada dibuat tuh kan. Ada. Masalahnya apa di sini? Kontrolnya mungkin ya. Iya, memang. Pengawasannya, kontrolnya gitu. Inilah salah satu ekses dari kita kan berbilang kaum.
masyarakatnya besar, aparat terbatas, belum lagi faktor-faktor mungkin ya faktor internal pribadi per pribadi. Tentulah ada 1-2 oknum, ya kan, yang melakukan penyimpangan, sehingga ketika peluang ada, masuklah barang tadi, kejadian, ya kan, backing segala macam. Ya. Kalau saya sih lebih mikir, kenapa itu kejadian? Karena pendidikannya kurang. Pendidikannya rendah. Pendidikan keagamaan, pendidikan moral karena mesti diakui lah, pendidikan keluarga ini sekarang sudah mulai melepas pendidikannya ke sekolah. Iya. Karakter tadi nggak terbentuk. Nggak terbentuk. Itu mesti di rumah. Kami di pesantren contoh, orang tua menyerahkan anak kepada pesantren. Ketika anak bikin pelanggaran, kita kasih hukuman. Orang tuanya komplain. Mereka nggak paham namanya pendidikan itu. Ketika anak katakanlah diberi hukuman bekerja karena pelanggaran tidak berjemaah, misalnya kerja, orang tuanya bisa komplain. Saya kasih anak ke saya kemarin untuk sekolah, bukan untuk dihukum. Bukan. Mereka nggak paham itu bagian dari pendidikannya. Iya. Proses keseluruhan Bagian dari itu. Jadi orang tua merasa selesai didaftar ke sekolah, selesai tanggung jawabnya, padahal nggak begitu. Iya. Sehingga pembentukan karakter tadi imbasnya ke situ, penyimpangan sosial, ya kan, banyak kan, perjudian, prostitusi, korupsi, segala macam lah. Makanya sebenarnya pendidikan pesantren itu udah ini ya, karena dia kan sistem mondok kan, komprehensif, komprehensif, karena menyeluruh. Ya, karena 24 jam dipantau, dididik di situ kan. Dididik di situ. Iya. Peranan orang tua itu udah tergantikan sama pengasuh pondoknya. Nah, ini masalah ini kadang bantulah sekarang ini banyak orang tua itu gitu, main lepas aja deh. Dia lepas. Ya, udah nggak mau tahu lah. Yang penting inilah guru, inilah. Tapi dilepasnya, tapi kalau misalnya dilakukan tindakan sama pengasuhnya, komplain. Komplain. Itulah saya bilang, sekarang orang tua itu nyerahkan anak pesantren macam main layang-layang. Lepasnya kasihannya, tapi diarahkan yang mari. Iya, betul. Diaturnya. Nggak bisa gitu, karena ada memang pembangunan karakter itu kan di luar jam sekolah kan. Benar. Jadi itulah pangkal dari perubahan yang katanya mau religius, mau pembangunan. Intinya investasi terbesar itu di pendidikan. Itulah dia. Itu aja lah mungkin ya. Itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi? Selesai? Cukup dulu. Tutup dulu ya. Itu udah mau ajan itu. Bahaya nih kalau ajan. Terdengar nanti itu. Terdengar di kamera. Ya gitu Pak Yai. Terima kasih kehadiran hari ini dan kami tercerahkan hari ini. Nasihat Pak Yai. Semoga yang terbaik, yang sesuai dengan, karena siapapun yang terpilih itu pasti memang sudah kehendak Allah ya kan. Tapi memang perlu Pak Yai pertimbangkan dengan basis Al-Musantri tadi yang saya katakan untuk kalau ada berniat maju calon bupati, alhamdulillah mengusung jadi kan enak sedikit mainnya gitu maksudnya. Jadi perkara itu insya Allah enggak lah ya. Insya Allah enggak. Terima kasih Pak Yai. Iya, banyak Pak Yai. Kita nggak tahu kan Allah itu bisa membolak-balik. Betul. Tahu kan dapat hidayah cuma aku harus jadi calon bupati kan tahu juga kita. Kacau. Sudah itu aja. Saya Sapawi Aidil Jawi dan rekan saya Alang Abdal. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.